Video ini berisi penjelasan tentang introduksi kitab Zakaria. Zakaria adalah rekan dari pelayanan Hagai. Di dalam 1 ayat 1 dia dikatakan sebagai anak dari Berekia dan cucu dari Ido. Zakaria sendiri adalah nama yang umum sehingga di dalam perjanjian lama ada beberapa orang yang memiliki nama Zakaria. Karena itu, kita harus berhati-hati supaya tidak tertukar. Misalnya di dalam Yesaya pasal 8 ayat 2, di sana ada nabi lain yang namanya hampir mirip, Zakaria bin Yeberekia. Ya, kalau ini kan Zakaria anak Berekia gitu ya. Jadi ada mirip banget. Jadi kita harus hati-hati di sini membedakannya. Nah, menurut Nehemia, catatan Nehemia, Ido, kakek Zakaria, kembali ke Yerusalem dari Babel bersama rombongan Zerubabel dan Yosua. Ido sendiri adalah keluarga imam. Dan Zakaria karena itu dapat dikatakan berasal dari suku Lewi dan melayani di Yerusalem sebagai imam lalu kemudian dipanggil Tuhan sebagai nabi. Zakaria adalah rekan sepelayanan dari Hagai. Ia melayani 2 bulan setelah Hagai memulai pelayanannya. Arti nama Zakaria adalah Yahweh mengingat. Hal ini sejalan dengan isi dari berita Zakaria sendiri tentang pengharapan kepada orang-orang Yehuda. Fokus dari pesannya adalah mendorong umat untuk bertobat dan memperbaharui kerohanian mereka. Kita masuk di dalam penulis dan tahun penulisan. Menurut tradisi, kitab Zakaria ditulis oleh Zakaria sendiri. Bagian pertama yaitu pasal 1 sampai 8 itu ditulis kurang lebih ada penanggalan pada waktu nubuat itu disampaikan yaitu pada tahun 520 sampai 518. Ya, kemungkinan besar ditulis sebelum bait suci didirikan. Bagian kedua yaitu pasal 9 sampai 14 ini menjadi perdebatan karena di dalamnya tidak ada lagi penyebutan kapan Zakaria menerima nubuatan tersebut. Dan penyebab lainnya misalnya ada beberapa kata yang menjadi persoalan. Misalnya kata Yunani dalam Zakaria 9 ayat 13. Padahal pada waktu itu masih periode pemerintahan dari Persia. Karena itu ada yang berpendapat ditulis pada zaman Makabe. Kurang lebih tahun 160 sebelum Masehi. Tetapi saya lebih memakai pandangan konvensional, pendapat yang umum, ya bahwa kitab Zakaria ditulis atau bagian dari pasal 9 sampai 14 ditulis antara tahun 500 sampai 470 sebelum Masehi. Ya. Kita masuk sekarang di dalam latar belakang kitab. Kita melihat bahwa Zakaria mulai bernubuat itu bulan Oktober atau November 520 sebelum Masehi. Nah, ini cukup detail sampai bulannya pun kita bisa tahu. Ya, dan nubuat terakhir adalah pada tanggal 7 Desember tahun 518 sebelum Masehi. Pada waktu itu yang memerintah adalah Raja Darius. Nah, sedikit informasi, ada skeptisisme atau ada pesimisme di Yehuda yang terjadi pada waktu Zakaria dan Hagai juga bernubuat. Kenapa mereka bisa pesimis, orang-orang di Yehuda? Karena yang pulang sedikit. Ya, jadi orang-orang Yehuda yang pulang ke tanah mereka itu sedikit. Kondisi Yerusalem tetap masih banyak yang belum pulih benar, bahkan masih banyak yang rusak berat. Kemudian adanya bencana kekeringan dan gagal panen. Juga status Yehuda masih sebagai jajahan Persia dan belum merdeka. Ditambah lagi kalau kita membaca dalam Ezra dan Nehemia ada gangguan dari bangsa-bangsa sekitar. Ya, nah 2 bulan sesudah Hagai, Zakaria dipanggil untuk menyerukan pembaruan rohani. Nah, dalam Ezra 5 ayat 2 memang ada rujukan terhadap Hagai dan Zakaria, padahal ini periode nubuat mereka sudah selesai. Nah, ini hendak menyatakan bahwa Hagai dan Zakaria masih memberikan dorongan kepada penduduk Yehuda sampai bait suci itu berdiri. Nah, kita masuk ke dalam tujuan penulisan.
Kitab Zakaria ditulis ada menyampaikan 3 tujuan. Yang pertama adalah menyampaikan celaan atas dosa Yehuda. Dosa yang disampaikan adalah dosa yang menurut Zakaria adalah pengulangan kembali dari kejahatan nenek moyang mereka, ya. Nah, misalnya adalah dosa ketidakadilan sosial. Solusi satu-satunya yang ditawarkan oleh Zakaria adalah pertobatan yang sejati, tidak ada jalan keluar yang lain. Hanya dengan perubahan sikap yang nyata, penyembahan yang sejati, maka akan mendatangkan berkat mesianis. Berkat mesianis di sini adalah pemulihan dari Tuhan bagi Yehuda di bawah kepemimpinan seorang keturunan Daud. Yang unik, meskipun termasuk ke dalam sastra apokaliptik, Zakaria sangat menekankan aspek kekinian, yaitu pesan pertobatan di masanya, ya. Dan sebelum bangsa-bangsa datang ke Yehuda pada nantinya, mereka diperintahkan untuk mengerjakan kasih dan keadilan terlebih dahulu, ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyampaikan penghiburan dan penguatan terhadap penduduk Yehuda. Ini hendak menyatakan bahwa Tuhan masih memperhatikan umatnya dan Tuhan masih memerintah bangsa-bangsa yang lain demi kepentingan Yehuda umatnya sendiri. Ini juga penghiburan dan penguatan nampak dalam nubuat penggenapan Zerubabel dan Yosua sebagai pemimpin. Karena itu, Zakaria mendorong juga bangsa Israel atau penduduk Yehuda pada waktu itu untuk terus giat membangun bait suci. Dan yang terakhir, Zakaria menyampaikan pesan yang sejalan dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu tidak menyampaikan pesan yang berkontradiksi dengan Zakaria. Ya, jadi Zakaria sekalipun menyampaikan dorongan untuk membangun bait suci, tetapi tetap tidak bertolak belakang. Bahkan pesan pertobatan sejati adalah hal yang terus diulangi di dalam pesan nabi-nabi di sepanjang perjanjian lama. Sekalipun kondisi tidak baik, Zakaria mengingatkan bahwa Tuhan Allahnya Israel tetap melanjutkan rencananya bagi mereka. Pengharapan akan pemulihan tidak pernah salah dan harus terus dikobarkan. Kita masuk di dalam tema-tema kitab. Ya. Menurut konteks dari Zakaria, Mesias adalah pribadi yang berperan layaknya raja sekaligus gembala. Ya, dalam hal ini banyak kesejajaran Mesias antara kitab Zakaria dengan perjanjian baru, misalnya datang dengan kerendahan hati. Ini tergenapi dalam Yesus Kristus yang datang dengan mengendarai keledai. Ada cerita mengenai Mesias itu sebagai seorang yang ditikam, demikian juga Yesus ditikam lambungnya. Kemudian kembalinya raja yang telah bangkit tersebut untuk datang dalam kemuliaan dan membentuk pemerintahan yang baru, ini tergenapi di dalam Wahyu nantinya ketika anak domba Allah memerintah di langit dan bumi yang baru. Kita masuk di dalam tema yang kedua dan tema yang terakhir, yaitu eskatologi perjanjian lama. Kitab Zakaria sekalipun tidak menggunakan istilah hari Tuhan ataupun kerajaan Allah, tetap kaya akan konsep tentang akhir zaman. Ya, pesan pemulihan yang akan terjadi di akhir zaman akan dikerjakan oleh raja dan gembala. Namun raja dan gembala ini pada mulanya akan ditolak dan ditikam oleh bangsanya sendiri. Namun kemudian umatnya akan menyadari kesalahannya sehingga penyesalan tersebut mendatangkan pengudusan dan pemulihan janji antara Israel dengan Yahweh. Melalui raja tersebut, maka Tuhan Allah akan mengumpulkan kembali Yehuda dan Israel yang telah terserak karena dosa-dosanya. Dan juga bangsa-bangsa yang berperang melawan umatnya akan dihukum. Seperti itu. Nah, menurut Zakaria sendiri, puncak dari pemulihan atas umat Allah akan terjadi ketika Tuhan mendirikan sebuah pemerintahan yang baru di atas dunia. Akan ada Yerusalem yang baru dan kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir ke Sion. Nah, yang berperan penting di sini adalah kota Daud, ya, yaitu bait sucinya itu sendiri sebagai pusatnya, yang menurut pemahaman Zakaria adalah bait suci yang pada saat itu sedang dibangun.
Bait suci tersebut akan menjadi simbol perdamaian, kebenaran, dan kekudusan Tuhan di atas umat-Nya. Bahkan nanti dikatakan bangsa-bangsa akan datang ke sana untuk menyembah Allah Israel. Nah, yang harus diperhatikan memang eskatologi atau akhir zaman yang diterangkan di dalam Perjanjian Lama itu sifatnya adalah hanya sebatas garis besar dan tidak detil. Ya, penjelasan yang lebih detil ada di dalam Perjanjian Baru. Ya, misalnya adanya jeda waktu hingga pemulihan total. Ya, lebih detil lagi misalnya ada jeda waktu antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua. Namun sekali lagi perjanjian baru pun tidak sifatnya untuk menerangkan semua rencana Tuhan tentang akhir zaman dengan detil. Fokus dari orang Kristen adalah mencari pesan dan bukan mencari penggenapan. Berikut ini adalah garis besar dari kitab Zakaria. Dan demikian berakhirlah video penjelasan tentang introduksi kitab Zakaria.